Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmu shalihat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ibu, selanjutnya kita akan membahas kembali hadis arba'in nomor 23. Yang bawa kitabnya boleh dibuka sambil merangkum isi-isinya, poin-poinnya saja teteh. Temanya adalah tentang sarana-sarana kebaikan. Apa? Sarana-sarana kebaikan. Ini bunyi hadisnya. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tata ibu semuanya diluruskan dulu niatnya, diluruskan kembali niatnya, karena sesungguhnya Allah hanya menerima apa yang sudah diikhlaskan atau diniatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan cara yang sesuai yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidni ilman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa 'amalan mutaqabbala. An Abi Malikil Harith Ibni Asim Al-Asy'ari, dari Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru satrul iman. Sering dengar kata ini, kebersihan sebagian dari iman sebenarnya. Padahal artinya apa, Bu? At-tahuru, bersuci. Bersuci itu separuh keimanan. Lanjut. Mana tadi teh? At-tuhuru satrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla ma bainas samawati wal ard wassalatu nur wassadaqah burhan wassabru diya'. Al-Quran hujjah laka aw alaik kullun nas yaghdu ba'id. Yaghdu itu apa sih? Oh iya. Ini nggak ada ini teh saktahna. Mana teh ada saktahna. Yaghdu faba'iun nafsah famu'tikuha aw mu'bikuha. Artinya, bersuci itu separuh keimanan. Satu-satu ya. Bersuci itu separuh keimanan. Kita mendengarnya, ketika dengar kata bersuci, otomatis hal-hal yang bersih. Menurut syarahnya dari Imam An-Nawawi ini, bersuci itu ada dua: menyucikan jiwa, kemudian menyucikan jasad. Belum sempurna iman kita kalau kita belum mensucikan jiwa, belum membersihkan hati. Kita sudah pernah belajar tentang tazkiyatun nafs ya ibu-ibu ya, apa yang mengotori hati, faktor-faktor yang mengotori hati, dampak dari kotornya hati dan semuanya. Dan maksud dari mensucikan hati ini, yang paling utama adalah mensucikan hati dari kesyirikan, dari segala bentuk kemusyrikan. Kemudian siapa yang membersihkan hatinya, kemudian berwudu dan mandi, maka ia memasuki sholatnya dengan dua toharoh.
Siapa yang memasuki sholatnya dengan menyucikan anggota badannya secara khusus, maka ia memasuki sholatnya dengan salah satu dari dua toharoh. Jadi kalau kita sambil membersihkan hati, membersihkan jiwa, kemudian kita wudhu, mandi, masuk ke masjid, sholat, itu sempurna dua toharohnya. Tapi kalau misalnya kita hanya wudhu, mandi, lalu kita sholat tanpa membersihkan dulu hati kita, maka mendapat satu keutamaan tadi, satu toharohnya. Dan Allah tidak melihat kecuali kepada kebersihan hati. Ini sabdanya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupa kalian dan kulit kalian, tetapi Dia melihat hati kalian. Nah, yang Allahumma ini ada doa baru Bu di medsos, Allahumma ini as'aluka glowing skin, sudah Bu. Astagfirullahaladzim. Jadi nah itu tauhid ini harus kita pelajari terus ya Bu ya. Dimana bercandaan-bercandaan yang mengkaitkan terhadap agama, nah itu sudah membatalkan keislaman. Hati-hati. Memang sebenarnya mah bagus ngedoa, tapi itu kesannya jadi murah dan bercandanya gitu Bu ya. Allahumma ini as'aluka Fortuner, Allahumma ini as'aluka Pajero, katanya itu di medsos muncul. Allahumma ini as'aluka taubatan nasuha, terus ujungnya glowing skin, perfect husband dan sebagainya. Itu sudah menjadi candaan yang di kalangan anak-anak Gen Z zaman sekarang tuh, yang bikin kita yang memang Gen Z itu kreatif tapi terlampau kreatif. Jadi seperti itu, hati-hati sekali Ibu dalam bercandaan tentang agama ini. Boleh bercanda dan ada batas-batasnya. Sudah masuk ke adab bercanda belum Bu di kitab Minhajul Muslim? Nah kalau belum, nanti alhamdulillah berarti kita ada ruang untuk mempelajari bagaimana adab-adab seharusnya ketika bercanda boleh, bercanda tuh kan ya, boleh Bu, tapi ingat tidak boleh sampai ada dusta. Kemudian tidak boleh mengolok-olok agama, mengolok-olok syariat, semuanya tentang Allah, Rasulnya, syariatnya, Al-Qurannya, doanya dan semuanya. Hati-hati. Lanjut. Kemudian walhamdulillahi tamla'ul mizan. Alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Masih ingat Bu hadis yang seperti ini? Ada sebuah kalimat zikir yang dia yang dia ringan ketika diucapkan namun berat di timbangan. Apa Bu? Walhamdulillah subhanallahi azim. Betul? Koreksi if I wrong ya. Subhanallah walhamdulillah subhanallahi halil azim. Betul? Nah, subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Boleh itu. Ringan di lisan namun berat di mizan, ucapan zikir. Daripada Ibu bengong, nah kita ngalamun Ibu ya di motor biasanya, lakukanlah zikir ini. Karena ucapan alhamdulillah, ucapan zikir ini bisa memenuhi mizan, bisa memperberat timbangan mizan. Lanjut. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamlani au tamlan. Subhanallah dan alhamdulillah keduanya memenuhi atau ia memenuhi antara langit dan bumi. Selaras dengan hadis yang tadi. Ucapan syukur dan menyucikan Allah subhanallah ini dari segala bentuk kesyirikan itu luar biasa pahalanya, seperti memenuhi langit dan bumi di hadapan Allah. Ringan seperti hal sepele, tapi itu luar biasa di mata Allah. Makanya di zikir pagi petang ada zikir subhanallah ya Bu ya. Subhanallah itu subhanallah dulu atau istighfar dulu Bu?
Kalau di zikir pagi petang, subhanallah dulu kan ya Bu ya, mensucikan dari semua perbuatan syirik, dari semua perbuatan buruk, dibersihkan. Nanti kita ada tadabur tuh nanti di kelas tahfiz di Quran surat Al-Hadid ya, ada 3 tentang makna makna bertasbih, mensucikan. Disuruh mensucikan dari masa lampau, sekarang sampai masa depan. Nanti itu mah yang tahsin fokus aja di tahsin, nanti di tahfiz ya. Lanjut. Kemudian Ibu, wassalatu nur. Salat itu adalah cahaya. Apa maksudnya? Salat adalah cahaya, yakni pahalanya adalah cahaya. Ini kata syarah Imam An-Nawawi. Dalam hadis disebutkan, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam gelap menuju ke masjid dengan pahala berupa cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Jadi sholat antum ketika nanti di hari kiamat akan, jadi nggak usah tuh bilang Allahumma ini as'aluka glowing skin Ibu. Nanti Ibu akan bercahaya sendiri di hari kiamat ketika menjaga sholatnya. Kenapa Ibu? Karena di dalam sholat, sebelum sholat ada naon Ibu? Sebelum sholat ada wudhu. Kata Rasulullah, aku mengenali kalian nanti umatku dari bekas wudhunya. Seperti halnya kuda kalau ada cirinya yang putih, seperti itu. Belum lagi tubuhnya yang bercahaya. Dan ingat, sholat yang seperti dulu Bu ya. Yang seperti apa dulu sholatnya? Sholat yang tentunya pasti yang diterima oleh Allah. Sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk cirinya gimana Bu? Cirinya 2. Apakah sholatnya khusyuk atau tidak? Cirinya ada 2. Apa coba Bu? Sudah tahu cirinya? Oh, berarti sholatnya khusyuk, sholatnya betul, sholatnya benar. Gampang Bu. Sholatnya bisa mencegahnya dari perbuatan mungkar. Sholatnya bisa mencegahnya dari perbuatan keji. Sholatnya bisa menjauhkan dia dari perbuatan dosa. Mungkar itu kan dosa Bu, maksiat, tapi hanya yang melibatkan dirinya sendiri. Namun keji, fahsya, itu sebuah dosa yang merugikan dirinya dan orang lain. Fahsya itu zolim, hampir setara dengan zolim. Ibu mencuri, nauzubillah, bukan ibu ya, siapa itu mencuri, dia mungkar atau fahsya? Mungkar atau fahsya? Fahsya ya Bu ya. Zina, fahsya, perbuatan keji, karena nggak mungkin Bu sendirian ya. Jadi ada dosa yang merugikan pihak dia dan orang lain juga. Kalau mungkar seperti apa Bu? Dosa mungkar, nggak sholat mungkin Bu ya, ngerokok, apalagi yang merusak dirinya sendiri, nggak puasa. Dan dosa keji ini Ibu, ciri-ciri dosa keji ini tidak mau ketahuan sama orang. Kalau dosa mungkar, nauzubillahi min dzalik, rata-rata dia cuek aja. Tapi kalau sudah berkaitan dengan dosa keji, dia menutupi sampai tertutup rapi. Makanya koruptor tuh mungkar atau fahsya tuh. Fahsyanya sampai tidak mau terungkap di publik. Itu berarti ciri sholatnya tidak diterima. Ciri sholatnya tidak berdampak, tidak menjadikannya menjauhi dari yang mungkar pun yang fahsya. Ini kata Imam An-Nawawi Ibu, maka sholat adalah cahaya. Kenapa disebut cahaya Ibu? Karena tadi ya bisa membedakan mana mungkar, mana fahsya. Kita kenapa ada gelap Bu? Kenapa itu gelap? Ini
ini nyala ya, ini terang ya. Kenapa terang? Nah, karena ada cahaya. Bukan ada mataharinya, mataharinya jauh, tapi ada cahayanya. Matahari walaupun gerap, ada kenanya mataharinya, Bu. Ada, tapi tidak terpantul cahaya, tidak kena cahayanya. Jadi bukan gelapnya, tapi tidak ada cahayanya. Kita petunjuk nama selalu ada, Bu. Kita lihat papan petunjuk Majalaya, Cicalengka, Ciparai. Kelihatan, Bu? Kelihatan kalau ada apa? Kalau ada cahaya, Bu. Malam-malam, poe, kelihatan nggak, Bu? Enggak. Tapi kalau kita naik mobil, kita bawa senter, kelihatan? Ilmu itu seperti cahaya, sholat itu seperti cahaya, gitu, Ibu. Lanjut, Ibu. Sebentar lagi ya. Fasbir sabran jamila. Tadi itu sampai mana? Sedekah adalah sholat adalah nur. Kemudian as-shadaqah burhan. Shadaqah itu bukti. Kita lihat mana. Nah, sedekah itu bukti, yakni dalil atas benarnya keimanan pelakunya. Maka sedekah dalam bahasa Arab itu apa? Shadaqta. Shadaqta ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Belum benar keimanannya kalau ia jarang sedekah. Karena orang munafik bisa saja dia sholat, tapi dia pasti tidak bisa sedekah. Berarti kalau jarang sedekah, tidak mau sedekah, tidak suka sedekah, munafik. Ada seorang ibu, Imam An-Nawawi. Karena orang yang beriman itu membuktikan keimanannya dengan apa? Dengan sedekahnya. Sholatnya, sholat. Setiap orang bisa sholat, Bu. Setiap orang bisa puasa. Karena apa? Lumayan mengurangi timbangan. Bahkan orang kafir pun puasa. Setiap orang bisa pura-pura sholat. Ada kan ya fiti yang sekarang pura-pura sholat tek maling. Ada nggak, Bu? Orang munafik pura-pura sedekah. Ayatnya kita. Nah, sedangkan orang yang beriman, sedekahnya itu adalah merupakan pembuktian keimanannya kepada Allah. Lanjut, as-sabru diya'un. Sabar itu sinar. Ada 3 kesabaran. 1, sabar dalam taat kepada Allah. Kedua, sabar terhadap ujian yang diberikan oleh Allah. Ketiga, sabar dari hal yang tidak disukai dari urusan dunia, rugi, terus nanti pailit, bangkrut, hal-hal yang sifatnya dunia, disakiti, diselingkuhi, dihianati, ditipu. Sabar dari hal-hal yang tidak disukai dari urusan dunia. Maka artinya orang yang bersabar, maka dia akan senantiasa berada di atas kebenaran. Sabar itu sinar. Tidak ada kebaikan apapun tanpa sabar. Tidak jadi pahala apapun tanpa ada sabar. Karena kalau kita nggak sabar, ujiannya hilang nggak, Bu? Ujiannya hilang nggak? Enggak, tetap ujiannya mau berlanjut. Maka pahalanya itu didapat dari mana? Dari sabarnya itu. Kita diuji dengan sakit. Minum obat cukup, Bu? Kadang-kadang udah minum obat, udah ikhtiar, udah apa, tetap aja nggak sembuh-sembuh. Maka kalau kita nggak sabar, semua rasa sakitnya sia-sia. Maka sabar itu adalah sinar. Jadi sabar ya, sabar dalam taat kepada Allah. Sabar di sini nunggu setengah jam liatin saya, sabar, Bu ya. Sabar itu adalah ujian. Kemudian terakhir, kulunas ya'lu ini kecil-kecil ini faba'i'un nafsah. Faba'i'un nafsah. Setiap manusia pergi untuk menjual dirinya
Apa artinya? Artinya yaitu setiap manusia berusaha untuk dirinya sendiri. Aya nu mangjualkeun batur Bu, tapi tidak dikasih bukan cualan, tidak dikasih komisi. Yang mana? Sebentar. Wal Quran hujjah laka au alaik. Oh iya, hatur nuhun Ibu Haji. Yang lain tidak perhatian ya, Bu Haji yang perhatian. Al-Quran itu adalah hujjah untuk orang yang Al-Quran adalah pembelamu atau hujjah yang menuntunmu pada keselamatan jika kamu mengamalkannya. Jadi Teteh Ibu, kita sudah tahu ya bahwa Al-Quran itu akan datang kepada kita sebagai pahlawan kalau tidak mengerti syafaat. Tiba-tiba nanti di akhirat datanglah Al-Quran, kita nggak tahu sosoknya nanti seperti apa Ibu, entah seperti sinar atau seperti perkataan atau apa, tapi datang tiba-tiba menjadi pahlawan yang membebaskan, yang bersaksi, yang menghujah, pun dengan Al-Quran sendiri yang menjadi hujah untuk orang-orang kafir dan orang munafik. Jadi sekarang kita bisa melihat pembuktian itu, bisa berhujah itu Bu, lihat dari interaksi kita dengan Quran. Kalau interaksi Quran dengan Qurannya kurang, pasti hidupnya teh semrawut ya, hidupnya teh wah cak-cakan walaupun dia banyak harta dan kedudukan, tapi asa berantakan terus, asa liur gitu tah Bu. Kemudian ada yang sederhana, biasa-biasa saja, tapi hidupnya rapih, tenang dan semuanya. Pasti lihat interaksinya bagaimana dengan Al-Quran. Interaksi itu bukan cuma ngafalnya saja ya Ibu ya, interaksi. Dikit-dikit pegang Quran, dikit-dikit lihat Quran, dikit-dikit tilawah. Walaupun nggak setiap hari ningali tilawah 1 juz sekali duduk, terus lupa. Bagus yang mana Bu? Dikit-dikit ya Quran, beres sholat ahsan 2 ayat. Bagus yang 1 kali duduk terus sabulan teu maca Quran deui. Atau cuman hamba Ramadan udah beres Ramadan gak pernah baca Quran lagi. Ingat Allah mencintai amalan yang kecil tapi istiqomah walaupun kecil. Kenapa disebut kecil Ibu? Karena yang bisa istiqomah itu yang kecil-kecil. Ini beratnya berapa ya? 250 Bu. Berapa lama kita bisa pegang ini Bu? 2 jam Bu? Kieu Ibu 2 jam. Berat nggak Bu? Berat. Tapi lamun sebentar 10 menit deui turunkeun deui. Bisa Bu? 10 menit bisa lagi. Maka itulah dia. Istiqomah itu, pengen tips istiqomah, lakukan hal-hal yang kecil dulu. Pengen saya bisa baca Al-Quran, lakukan hal-hal yang kecil dulu, sedikit-sedikit dulu. Interaksi dulu. Ngagoler peureum deui, walaupun baca Quran peureum deui Ibu, karek saayat tunduk, langsung bangun lagi baca deui. Ya, walaupun karek ngapalkeun murojaah can ge sasurat, ngagoler deui, bangun lagi. Itu saya jadi saksi Bu. Saya diamanahi oleh Allah ngurus yang sakit ya Bu ya. 4 hari nggak tidur, Ibu tuh rasanya gimana coba Bu? Sedangkan Ibu karek a'udzubillahi minasyaiton ngerelap. Gak Ibu ya, saya Bu, saya tadi lagi kumpul, lagi pada tadabbur baca, dan saya nggak sadar saya sudah tidur. Nah, hari baca Quran mah sadarnya kita kerelep tidur. Nikmat luar biasa Ibu ya. Jadi Al-Quran nanti datang sebagai pembela, menghujah. Pun Al-Quran datang sebagai hujah untuk orang kafir. Di Quran surat Toha tuh Bu ya, orang-orang yang tidak mau menuntut ilmu, orang-orang yang tidak mau membaca Al-Quran, dia datang dalam keadaan buta. Padahal di dunianya, nah dia melihat
Kan karena kata Allah apa? Karena kamu di dunia tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau membukanya untuk membuka matanya untuk mempelajari Al-Quran. Semangat ya Bu ya, walaupun masih terbata-bata, insya Allah lama-lama juga akan mahir. Mereka yang mahir saat ini itu dulunya juga adalah yang terbata-bata. Terakhir berarti setiap manusia pergi untuk menjual dirinya. Artinya setiap manusia berusaha untuk dirinya sendiri. Di antara mereka ada yang menjual dirinya untuk Allah dengan cara mentaatinya, lalu Allah membebaskannya dari azab. Dan di antara mereka ada yang menjualnya untuk setan dan hawa nafsunya dengan mengikuti keduanya. Apa? Mengikuti setan dan mengikuti hawa nafsu. Lalu Allah membinasakannya. Allah akan membeli jiwa-jiwa kita nanti, kata Ibu. Maka disebutkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Itu ada berapa, Bu? Ada berapa? Ya Binaros saya bukan tahu ini karena saya lupa lagi. Ada berapa, Bu? Ada 2 ya? Yang di Al-Furqan, bukan di Asof, di FT Al-Furqan gitu. Di Asof apa, Bu? Wajib apa? Dia yang membaca Al-Quran. Nah, diantaranya adalah dia yang membaca Al-Quran, yang berinteraksi dari Al-Quran, perdagangan yang tidak rugi. 2 lagi saya hilang. Oh iya, 1 lagi, ingat, perdagangan yang tidak pernah rugi adalah yang berinteraksi dengan orang Al-Quran. Fatir ayat 36 betul? 29. Coba dibacakan Teteh. Fatir, betul, Fatir, FF, Furqan apa-apa ya, Fatir. Coba dibaca. Sesungguhnya orang-orang yang selalu mengajar Allah dan mendirikan salat dan melakukan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka yang dari tangan, mereka itu mengharapkan peniadaan yang tidak akan berhenti. Agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Bersyukur. Masya Allah. Surat Fatir ayat 29. 3 perdagangan yang tidak pernah rugi. 1. Membaca kitab Allah. 2. Aqimis sholat. Dari kata akim, mukim. Kalau melaksanakan sholat kan beda ya Bu ya. Di sananya artinya melaksanakan sholat. Tapi kalau kita lihat dari bahasa Arabnya lebih deep lagi, lebih dalam lagi artinya. Ibu tahu orang yang bermukim dengan orang yang nomaden dan dengan orang yang kontraktor pindah-pindah, mukim gimana Bu? Kalau bermukim gimana? Cicing dari kata qiyam, mukimas sholat, mendiam dalam sholatnya, berdiri kokoh dalam sholatnya. Qiyamah, qiyam. Kalau melaksanakan sholat kurang dalam maknanya. Tapi aqimis sholat. Dan
mukimlah dalam salatnya, yang dia netep dalam salatnya, yang dia panjang salatnya. Kemudian yang menyedekahkan, yang menginfakkan. Jadi bukan sedekah di sana, menginfakkan, membelanjakan hartanya. Bedakan infak dengan sedekah. Apa bedanya, Bu? Kalau infak udah pasti harta, Bu. Tapi kalau sedekah, semua bentuk kebaikan itu sedekah. Senyum, sedekah. Perkataan yang baik, sedekah. Wajah yang sumringah, sedekah. Sedekah bisa ke yang kaya, bisa. Sedekah bisa yang ke miskin, boleh. Maka cina ninu bung harmat tuh kudu dikasih. Nah, itu sedekah, Bu, kalau nggak ke yang kaya. Tapi kalau berinfak hanya untuk 8 yang tadi ya, 8 yang berhak menerima zakat tadi teh, fakir, miskin, ibnu sabil. Infak membelanjakan harta di jalan Allah itu beda. Baik dengan terang-terangan maupun dengan sembunyi-sembunyi. Itulah perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Karena apa tidak akan rugi, Bu? Coba di ujungnya disebutkan. Udah dikasih pahala, ditambah lagi karunianya. Betul? 2 kali lipat. Udah mah dikasih pahalanya yang besar, ku Allah ditambahan lagi. Ibaratkan ibu dagang, ibu beli daging ayam 1 kilo. Ini nambihana tuh cekerna. Ibu senang, Bu? 1 kilo. Iya tuh ayah hatur lumayan kue keringna. Ibu senang, Bu? Padahal belinya cuman 35.000. Allah memberikan karunia-Nya lebih-lebih daripada itu. Maka Ibu, ini juga buat diri saya sendiri, juallah jiwa kita kepada Allah, karena nggak akan rugi. Karena kalau kita nggak menjual kepada Allah, siapa yang ngebelinya? Syaitan. Kan tadinya dikatakan ada 2 pembelinya, satu Allah, satu syaitan. Kalau kita nggak ngejualnya ke Allah, sudah pasti yang belinya syaitan dengan segala keburukannya. Itu tinggal 2 tuh, kita mau taat dan ketaatan kita itu untuk Allah, atau kita mau khianat, berkhianat kepada Allah, berbuat syirik kepada Allah, apapun itu bentuk kesyirikannya ya, atau berbuat maksiatnya kepada Allah. Yang membelinya adalah syaitan. La haula wala quwata illa billahil azim. Begitu teteh. At-Taubah untuk penutup, Quran surat At-Taubah 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka. Jadi apa yang dijualnya? Diri dan harta. Bagaimana cara saya taat ngejual ke Allah? Dengan jiwa. Abi nggak punya harta, kita punya waktu, kita punya badan, punya ilmu, nu yang tiap hari di sini ngebantu, atau teteh ibu di tempatnya masing-masing, atau dengan hartanya. Jadi siapa yang dibeli oleh Allah? Yaitu orang mukmin. Semoga kita termasuk di dalamnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan tadi baca kata atau apapun, semoga Allah mengampuni. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Nah, itu perkataan orang Yahudi ya, kalau kita tahu. Tapi ini baik perkataannya. Kalaupun ada kebenaran itu pasti datangnya dari Allah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.